Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini kita bahas bab 13 dari materi Limitless karya Jim Kwik. Fokusnya soal ingatan. Sering kan ya kita lupa nama orang atau detail penting pas lagi butuh. Kayaknya umum banget. Tapi gimana kalau ternyata ingatan itu bukan sesuatu yang udah paten, tapi lebih kayak skill, keterampilan yang bisa dilatih. Nah, bab ini nunjukin dengan beberapa teknik, ingatan kita bisa jadi lebih tajam. Ada cerita klien namanya Anne, itu dia sampai merasa otaknya balik lagi setelah latihan. Menarik ya? Betul sekali. Sumber ini memang menantang pandangan umum kalau ingatan kita itu ya terbatas gitu aja. Justru sebaliknya, kayak otot. Makin sering Anda latih, ingatan itu makin kuat. Jadi ini bukan soal penyimpanannya penuh atau gimana, tapi lebih ke membangun koneksi yang lebih kuat di otak. Anggapan lama itu, wah udah nggak relevan lagi. Penulisnya, si Jim Kwik ini ngenain kerangka kerja yang kelihatannya simple ya. MOM. Motivasi, observasi, sama metode. Motivasi sih jelas ya, kita harus punya alasan kuat buat ngingat sesuatu. Observasi juga, ya harus benar-benar perhatiin. Tapi bagian metode ini nih, seberapa penting sih metode dibanding, katakanlah motivasi? Apa cukup punya teknik bagus aja? Kan ada cerita Joshua Foer itu jadi juara ingatan AS cuma dalam setahun. Itu kan kayaknya contoh kekuatan metode banget ya. Pertanyaan bagus itu. Gini, motivasi itu kayak percikan apinya, tapi metode itu mesinnya. Tanpa alasan yang kuat, motivasi, dan perhatian penuh observasi, ya metode sebagus apapun nggak akan jalan optimal. Tapi, ya kayak Foer tadi, metode yang tepat itu bisa bikin lompatan besar. Metode inilah yang ngajarin otak kita cara mengkodekan informasi biar efisien. Nah, salah satu konsep kunci di bagian metode ini yang menarik banget, itu namanya paradoks Baker-Baker. Ah ya, paradoks itu, saya ingat. Lebih gampang ingat kerjaan orang sebagai tukang roti atau baker daripada nama belakangnya Baker. Padahal katanya sama persis. Itu kenapa ya bisa gitu? Agak aneh kan? Nah, intinya itu dikoneksi. Pekerjaan tukang roti itu langsung nyambung ke jaringan ide yang udah ada di kepala kita. Kayak bau roti, topi putih, oven panas, tepung itu kan konkret. Bisa dibayangin, bahkan dicium baunya. Sementara nama baker, kalau kita nggak kenal orangnya, ya cuma kata abstrak aja, nggak ada cantolannya. Makanya ini nunjukin pentingnya asosiasi. Kita harus hubungkan informasi baru yang abstrak itu ke sesuatu yang udah kita tahu atau kita bayangin atau kita rasain. Makin banyak pengait atau koneksi yang dibuat, makin gampang nanti ditarik lagi informasinya. Jadi bukan cuma ngafal mati, tapi mengaitkan. Gimana cara praktis bikin pengait ini? Di buku kan ada contoh daftar kata acak tuh. Hidran kebakaran, balon, baterai. Cara ngapalinnya katanya jangan diulang-ulang, tapi dibikin cerita visual yang agak gila ya. Iya betul, justru makin aneh, makin emosional, makin nempel. Coba deh bayangin hidran kebakaran merah gede banget, terus diikat sama puluhan balon warna-warni sampai terbang, tiba-tiba balonnya meletus kena tembak baterai raksasa. Baterainya itu ditembakin dari tong kayu, nah tongnya ini diluncurin pakai papan jungkat-jungkit yang ujung satunya ditindih berlian segede kepalan tangan. Kan gila ceritanya. Wah iya, kebayang sih. Aneh banget. Nah, cerita gila ini pakai visualisasi yang kuat. Ada asosiasi antar kata, ada sentuhan emosi juga karena aneh dan lucu. Bahkan ada elemen lokasi imajiner. Otak kita itu emang lebih suka gambar, cerita, dan hal-hal yang nggak biasa daripada daftar kata yang, ya ampun, ngebosenin banget. Prinsip asosiasi sama visualisasi ini kayaknya fleksibel banget ya. Bisa diterapin ke banyak hal, bukan cuma ngapalin daftar kata acak. Oh, luas banget penerapannya. Misalnya buat presentasi tanpa lihat catatan. Bisa pakai metode LOSI. Anda kaitkan aja poin-poin utama presentasi ke lokasi-lokasi spesifik di rute yang Anda hafal banget, misalnya urutan ruangan di rumah Anda. Pas presentasi, Anda tinggal jalan-jalan mental di rumah itu, nanti poin-poinnya muncul sendiri di tiap ruangan. Wah keren itu, kayak detektif di film ya. Bisa dibilang gitu. Terus, buat belajar istilah susah atau bahasa asing, bisa pakai substitusi kata. Bikin aja gambaran mental dari kata yang bunyinya mirip. Contoh, di buku itu, buat sitologi, ilmu sel, bayangin Anda menghela napas lihat jempol kaki bernada G rendah. Bunyinya kan mirip, cytology.
Terus orang itu dimasukin ke sel penjara. Haha, ada-ada aja. Tapi jadi kebayang ya. Nah, itu dia. Mengubah yang abstrak jadi konkret dan mudah diingat. Coba deh, bayangin gimana Anda bisa pakai ini buat ngingat nama klien baru atau poin penting dari artikel yang baru dibaca. Pasti bisa. Jadi kesimpulan besarnya nih, lupain deh anggapan kalau ingatan itu pasif atau terbatas kapasitasnya. Ini tuh keterampilan aktif yang bisa banget dikembangin Ya. dengan motivasi yang pas, observasi yang fokus, dan metode yang cerdas kayak asosiasi dan visualisasi tadi, otot ingatan kita bisa dilatih jadi jauh lebih kuat. Prinsipnya simple ya, use it or lose it. Gunakan atau ya udah hilang. Iya, betul. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda pikirin satu hal spesifik yang sering banget Anda lupain. Mungkin nama orang yang baru kenalan, detail percakapan penting, atau, ya ampun, di mana naruh kunti tadi pagi. Sering kan? Gimana kalau Anda coba komitmen pakai satu aja teknik dari yang kita bahas hari ini? Misalnya, bikin asosiasi visual yang kuat, yang mungkin agak aneh. Setiap kali Anda mau ngingat hal spesifik itu, coba pakai tekniknya. Apa kira-kira langkah kecil pertama yang bisa Anda ambil buat mulai ngelatih otot ingatan itu? Bahkan mungkin sekarang juga.